ketemu nih sama si cewek temennya si temen gue ini. Yang dituju ini? Enggak, yang bukan dituju. Oh, bukan. Yang akhirnya jadi mantan istri gue. Oh, beda lagi. Oke. Dan lucunya ketemu di mana? Di depan kuburan kan. Pas gue lihat. Ian Tama. Iya. Udah lama banget kita nggak ketemu Bang ya? Lama banget, terakhir kita terlibat proyek di salah satu radio di kabupaten ya. Betul. Radio terakhir ketemu berapa bulan yang lalu tuh? Kalau Rangga dan Cinta setelah lama ya? Gitu lah. Berapa purnama baru ketemu lagi. Akhirnya banyak kesempatan ketemu lagi. Kan, sehat tapi kabar deh. Alhamdulillah. Bang Ian sehat? Alhamdulillah kan. Sehat ya? Sehat. Tapi sehatnya kayak yang gimana gitu. Ya, gitulah. Gitu ya? Kadang hubungan asmara nggak terlalu lancar gitu. Oh gitu. Nggak sesuai yang diharapkan ya. Gitu. Tapi udah ada lagi. Alhamdulillah udah. Cie. Menemani sekarang juga terlibat di proyek terbaru juga. Oh, ikut terlibat langsung. Langsung. Sebagai manajer lu? Sebagai editor. Iya, jadi semua konsep dan ide dari gua limpahin ke dia. Setelah udah jadi gua lihat dulu, gua cross check dulu kalau emang udah ini siap tayang. Jadi memang gua di tim ini, teamwork ini cuma 2 orang aja kan. Berdua doang. Berdua aja, sampai ke Sutur Rumah Belanda pun gua berdua gitu ya. Berani tuh dia Rumah Belanda. Alhamdulillah. Sebenarnya agak takut sih. Bilang, Neng jangan takut ada abang. Abang juga takut. Cuma karena di depan si Neng ya kan berani-beraniin gitu. Lu sekarang udah ketemu nih. Satu visi, satu misi. Sebagai YouTuber, konseptor, editor juga gitu. Ngerasa ada yang beda nggak sama sebelumnya gitu, kayak gue udah kayaknya ngeklik banget nih sama dia nih. Kerjaan bareng, jalan bareng, apa-apa bareng gitu kan. Sebagai editor lo juga lagi ya kan, dengan channel lo yang banyak banget nih. Yacht Jurnal. Jurnal, iya. Ya, terus ASTD ya? ASTD gitu. Sama Chang Letoy. Sama Chang Letoy juga ya kan. Sebenarnya di konseptor Everlove juga. Oh, benar. Sebetulnya di lingkaran circle kita nggak jauh-jauh dari Chang Letoy bin Lehoy. Benar. Selalu ada terus. Kita harus berterima kasih sebenarnya sama dia. Makasih banget. Tanpa dia mungkin kita nggak ketemu lagi. Jadi ini dia penuh semangat yang tidak terlalu banget memikirkan monetes ya, jadi jalan aja deh terus. Yang penting jalan aja gitu terus, ya. yang penting ada kopi hitam sama rokok ada udah. Aman deh. Anteng tuh orang tuh. Nungguin kopi hitam sama rokok. Ini enggak yang bikin kita hormat ke dia gitu ya. Yang bikin kita respect ke dia tuh dia nggak selalu money oriented. Bener, itu yang paling gue ituin banget dari dulu ke dia tuh kayak gitu. Makanya kenapa STD itu sempat jalan. Jadi kita pernah, nggak apa-apa nih Kang ya. Nggak apa-apa. Gue pernah dapat dari rekomendasi juga dari Olive kan. Olive Stop Protein nih. Ya, nih Stop Protein nanti kita review. Jadi dia bilang, Yan, gue punya temen nih, dia punya usaha di bidang WO, wedding organizer. Oh pasti kita bantu, tapi bukan di Bekasi, di kabupaten. Nggak apa-apa, berangkat di Cibitung, dan ternyata lumayan jauh. Kita berangkat tuh udah malam kan, nyampe sana. Dan kebetulan pas kelar tuh udah mau pulang jam 12 baru kelar, hujan. Hujan, mana motor si Letai mogok. Jangan ada kali 10 kali, bukan kaki gue pegel Kang. Ya kan, gue sih bukan takutin setan, gue takut begal doang. Ini zaman begal. Bener. Kan? Tapi alhamdulillah di situ kita misalnya saat orientasi kita bantu teman-teman UMKM dan mereka ngerasa, Bang makasih Bang, ini alhamdulillah nih Bang, ini gitu. Itu ngerasa satu kebanggaan tersendiri banget Kang di situ Kang. Betul. Makanya wah Chang Letoy, mudah-mudahan ya bener Chang ya, beberapa kali bilang biar langit yang bayar. Wih. Kita nggak minta sepeser pun bener. Walaupun kadang mereka ngasih, terkadang malah kalau kita misalkan nge-review dan mereka bilang kita harus bayar, kita bayar gitu. Kayak gitu. Biar langit yang bayar gitu. Yang mana sih Chang Letoy? Coba dong di-shoot dong itu orangnya. Chang Letoy iya. Pengennya out frame mulu, tapi nanti dia bakal nongol, dia sampai bilang gini. Kemarin Kang Gils masuk di Yacht Jurnal, teman-temannya dia. Gue sengaja mancing. Bang, jurnal gua kapan bikinin? Sekarang dia udah mulai pengen eksis ya. Udah mulai. Dia sebetulnya pengen denger
apa sih bang narasi yang lo bikin buat seorang gua gitu mungkin. Oke. Si narasi di Yacht Journal ini memang gua berpikir bahwa lu jangan ngajarin gua tentang bikin narasi. Maksudnya terkadang maksudnya bukan ngajarin itu. Biar narasi yang gue buat ini dari kacamata gue sendiri, Kang. Gue menggambarkan sosok seorang teman yang gue kenal. Oke. Jadi kayak gitu. Jadi kan mereka bertanya-tanya apa sih? Nah, kenapa gue bikin itu? Pertama dari Bewok dan Hadi, dan alhamdulillahnya Bewok, Hadi dan Ompong ini akhirnya menemukan satu kayak Bewok ini tadinya sama si cewek ini cuma sekedar mengagumi, dan alhamdulillah setelah konten gue keluar dan diposting, si cewek ini langsung mulai mendekati dengan ngerasa bahwa Bewok ternyata seperti ini ya. Ada impactnya kan? Iya benar-benar. Gue lakuin walaupun dengan short video 4 menit itu impactnya tuh lumayan gitu buat teman-teman. Akhir jadian sih belum, mungkin lagi proses pendekatan. Amin, kita doain aja ya, mudah-mudahan ya kan. Ngelihat teman senang juga ya kan kita kan. Benar. Udah ngomongin Letoy, ngomongin Bewok, gue pengen ngomongin lu nih, kan? Everlove nih ya. Everlove tentang percintaan. Dan teman-teman dan Kang Gios nih dari kemarin memang apa namanya promonya udah gencar ya Kang di IG ya. Tapi gue mikir Kang kapan jalannya ini kan Everlove cuma diposting di IG doang ya Kang ya, maksudnya mau nggak jalan-jalan gitu, gergetan juga gitu. Alhamdulillah ini terlaksana ya kan. Alhamdulillah. Sebenarnya gini. Everlove kan emang udah kita omongin ya dari radio juga ya sama Chang Letoy juga kan. Kita udah ngomongin di radio sampai akhirnya kita bikin podcast aja yuk sendiri yuk Everlove gitu kan. Gue pengen banget sebenarnya Everlove itu episode awal lu bang. Kok gua sih? Gambarannya kok gua. Kita orang terdekat dulu ya kan, orang terdekat dulu. Makanya nyari kesibukan juga ya kan, karena kesibukan, karena ya aktivitas kita masing-masing. Akhirnya baru ketemu kemarin di Kopi Aduhai ya. Benar. Baru ketemu di Kopi Aduhai, gue didorong-dorong sama lu ya kan. Ayo Everlove mulailah. Ketemu Chang Letoy juga, akhirnya sampai dijorok-jorokin sama Chang Letoy mulai. Alhamdulillah akhirnya mulai sekarang. Terlaksana dan beneran banget episode pertama lu nih. Ya alhamdulillah. Alhamdulillah. Aduh, yang gue kenal. Iya. Kita kenal udah lama ya? Udah lama ya? Udah lama. Walaupun intensitas ketemu kita emang jarang. Ya. SMA ya? SMP, SMA sih? Mulai SMA kayaknya ya? SMA ya, mulai SMA. Iya. Teman-teman di radio juga taunya kita memang dekat gitu. Padahal sebetulnya memang kita, ya maksudnya emang dekat, tapi kita emang jarang ketemu aja. Dekat tapi jauh? Nah, dekat tapi jauh tapi gimana tuh? Karena kesibukan aja ya, jadi jarang ketemu. Tapi walaupun jarang ketemu, kita satu komplek. Iya, masih. Ya masih teman sepermainan lah juga dari mulai ngeband juga musik ya kan. Iya. Sampai lu tahu bawa cerita bahwa ternyata adek temen lu nih gue pacarin. Bisa zaman dulu, Cang. Ya, zaman dulu. Ternyata bukinan. Iya. Oke. Nah, yang bikin gue kaget gini, Bang. Gue taunya lu mungkin nama dia nih. Boleh sebutin nggak sih namanya? Namanya si A aja sebutnya ya. Si A aja ya. Sekarang gak enak udah berkeluarga. Udah berkeluarga nggak usah ya. Gue taunya lu bukinan sama dia. Selang beberapa waktu yang lama kita nggak ketemu. Ternyata lu udah married nih. Gue dapet kabar lu udah married. Gue sempet datang ke distro lu ya kan. Sampai ketemu tuh. Sampai ketemu. Kenalin bini gue. Loh, kok bukan dia? Ya kan? Berarti lu saat si mantan gue si A ini nikah, berarti lu nggak tahu dong kabarnya. Padahal kan lu deket sama A. Nggak tahu, gue nggak tahu kalau lu udah bubar. Gue nggak tahu. Itu gimana tuh? Ya. Kenapa bisa bubar? Karena gini, yang gue tahu, gue setiap mau nongkrong pasti gue nyamperin si abang itu tuh. Iya. Ya kan, gue dekat sama abangnya kan. Setiap gue mau nongkrong, gue pasti nyamperin abangnya dia. Dan setiap gue nyamperin abangnya dia, pasti lu udah ada di rumah dia gitu ya kan. Wih, absen terus nih, gue kalah star mulu ya kan. Setiap gue pengen nongkrong, pasti ada lu. Pengen nongkrong ada lu. Yang gue tahu nih ya, gue taunya lu kan emang udah serius nih, udah pengen ke jenjang yang lebih serius kan. Kok tiba-tiba bukan sama dia gitu. Iya, ya, jadi memang saat itu memang ya ada sedikit gimana ya, mungkin ya jalannya juga kali ya Kang ya. Jadi memang awalnya gue emang sempet pengen serius sama dia, tapi ternyata ada satu momen yang ngebuat akhirnya kita udah nggak bisa ngelanjutin lagi hal itu gitu. Jadi ya namanya mungkin dia di dunia, dia kerja juga gitu kan, mungkin ada pilihan lain lah misalnya di tempat kerjanya. Oke. Gitu.
Oke. Mungkin bisa lebih, si cowok ini mungkin lebih baik dari gua gitu. Gua sempet lama kok sama dia tuh hampir 3 sampai 4 tahun kalau nggak salah. Iya lama kan Iya. waktu itu. Nah, ada momen yang paling nggak enak sebetulnya dalam cerita gua sama dia, tapi bukannya sama dianya, sama abangnya nih. Oh gitu. Oke. Oke. Bukannya nggak enak karena gue benturan sama dia, enggak. Gue sama dia, ya lo tau lah, gue sama dia sampai sekarang hubungan gue fine aja. Dan belum lama juga dia beli boxer gue gitu. Oh kan, iya. Nah jadi gini Kang, notabene kan tongkrongan kita beda di irigasi. Betul. Dan lu selalu tahu tongkrongan gue sama tongkrongan lu agak sedikit gesek. Kan? Nanti kadang-kadang gue suka nggak enak kan. Sampai terakhir waktu pertama kali gue datang ke tempat pertama kali pacaran sama dia juga, gue ngerasa wah dia lagi nih abangnya gitu kan istilahnya kan, tapi yaudahlah bismillah aja gitu. Musuh gue nih, musuh tongkrongan. Betul gini, mungkin kalau gue sih berpikirnya gue nggak pernah ada pengen buat masalah ya sama teman-teman tongkrongan gitu kan. Betul. Istilahnya ya sama yang lain juga gue kenal. Nah pernah ada kejadian gini Kang, kalau misalnya ingat, jadi teman-teman tongkrongan gue saat itu memang jarang sih, walaupun gue nongkrong di teman gue nggak selalu ada nongkrong di situ. Terkadang gue nongkrong di luar. Nah, gue denger bahwa ada kejadian teman-teman gue baru lewat nih, habis dari mana malam-malam, dilempar rokok karena ngebut. Dengar gak ceritanya? Oh, dengar gak? Iya. Dilempar rokoknya masuk ke dalam helm. Nah, pas dibuka ternyata abang-abangan gua yang kena. Nah, ngamuk lah di situ, ribut gini nih. Nah, si abangnya cewek gua ini dipukul. Katanya mukanya ngomong ke gua, "Yan, kemarin gue ribut ya sama sini." Wah, gue nggak ikut campur dah kalau kayak gini. Gue agak enak gitu deh. Satu sisi temen, bingung mau belain yang mana ya kan? Gitu. Karena saat itu juga gue udah lama nggak nongkrong di tongkrongan itu, gitu. Di situ. Sampai akhirnya ya baik dengan baik sendirinya sih, baik dengan sendirinya. Seperti itulah mungkin ceritanya. Tapi lu bubarnya bukan gara-gara itu? Bukan gara-gara itu. Jadi setelah gue nggak lama gue memutuskan untuk nggak berhubungan lagi sama dia, akhirnya nggak lama dia menikah. Oh duluan dia? Duluan dia 2010 kalau nggak salah, gue 2012. Bubar, terus dia nikah. Lu masih sendiri nih? Gue masih sendiri. Dan lucunya, waktu pas dia habis kelar nikahan, gue habis dari Jalan Baru, nggak tahu dari mana, gue ketemu sama mobil iringan pengantin dia, Le. Oh gitu? Seriusan, gue kayak mau nyanyi lagu Krispati yang paling sedih gitu. Tapi sayangnya nggak ditemani sama hujan gitu. Berasa kayak Dilan gitu. Kok bisa ketemu dia ya pas saya mobil. Cuman di saat itu sih gue masih ngedrop, cuman bilang udahlah, memang udah jalannya gitu. Sempet down tuh? Ya down, tapi nggak terlalu parah sih. Nggak terlalu parah sama yang terakhir cerita yang gue divorce sama mantan istri gua. Oke. Gitu. Bubar, lo masih sendiri, akhirnya ketemu sama mantan istri langsung atau ada lagi cewek lain? Sebelum ada. Jadi tapi gua sempat sendiri dulu karena gini, gua punya teman dekat dari SMA dan dia tahu gua bahwa gua ini tipikalnya orangnya gini, gua nggak berani buat mendului kayak kenalan sama cewek gitu, kurang berani gitu. Gua mesti dicomblangin. Tapi kalau misalkan teman gue udah berani nyomblangin, teman gue tahu gue orangnya fighter, gue selalu maju. Tapi majunya kalau gue tahu bahwa gini, gue selalu punya kayak beberapa omongan yang selalu gue resapin gitu, bahwa kalau gue mau mulai hubungan baik, gue mesti dari awal yang baik. Iya, jangan kan bini orang, pacar orang aja gue nggak mau, istilahnya gitu. Iya, istilahnya kayak gitu. Jadi gue pengennya tuh dari awal yang baik aja, biar hubungan kedepannya tuh baik juga gitu kan, iya. Sampai nanti pada akhirnya juga baik juga, iya, gitu ya kan. Setelah itu nggak jadi juga? Nggak jadi. Akhirnya ketemu, gue dikenalin nih gini. Banyak cerita lucu juga si mantan istri ini nih. Nah ini nih seru deh. Jadi si mantan istri ini gue kenal dari seorang teman gue SMA gitu. Awalnya nggak mau dikenalin sama dia. Oh gitu. Jadi gue bisa naruh barang kan, gue dulu ya bisnis clothingan kan itu. Habis dari Galaxy, "Pak, lu ikut gue, Pak." "Oh yaudah, gue sekalian mau kenalin, lu lagi sendiri kan?" "Iya, gue sekalian mau kenalin sama cewek nih gini." "Oh yaudah boleh." Nah habis ngirim barang, gue mampir lah. Niatnya mau ke kosan si cewek yang mau dituju. Ternyata nggak ada, dia masuk malam kan. Masuk malam. Nggak ada, Yan. Di mana nih? Ya udah nggak apa-apa lah, kita balik aja, nongkrong lah di mana gitu. Udah. Pas mau balik, tahu-tahu di seberang jalan
ketemu nih sama si cewek temennya si temen gue ini. Yang dituju ini? Enggak, yang bukan dituju. Oh, bukan. Yang akhirnya jadi mantan istri gue. Oh, beda lagi. Oke. Dan lucunya ketemu di mana? Di depan kuburan kan. Pas gue lihat, pas gue gini, ini kuburan Pak ya? Iya. Buset, gue ketemu cewek di depan kuburan. Pas lu ketemu cewek itu lu lihat nggak kakinya napak apa enggak? Iya kan. Ya gue cek dulu cewek beneran apa bukan. Pas dia begini bolong. Itu kan. Kayak gitu. Jadi ya gue memutuskan saat itu bahwa memang umur gue udah lumayan ya Kang, udah 29. Okay. Dan udah ada tekanan juga dari keluarga, lu kapan mau nikah? Akhirnya kita kenal jangka waktu 8 bulan, kita akhirnya memutuskan untuk menikah Kang. Kenal 8 bulan, oke, nah akhirnya menikah nih sama si cewek kuburan ini. Si cewek yang ketemu di kuburan, gitu. Menikah, lama dong. Menikah hanya dapat 3 tahun kan? 3 tahun. Bukan nggak enak nanyanya. 3 tahun ya kan? Ini kisah masa lalu ya perlu diketahuin dan bahwa ya dikorek aja nggak apa-apa, udah siap kok. Si gue yang sekarang udah gabungin Everlove bakal ngorek-ngorek cerita tentang masa lalu, nggak apa-apa Mas. Oh gitu? Iya. Takutnya ntar dia ikutan jadi editor sini juga gitu kan. Pengedit bagian yang ini dilagit ya. Dikat. Aduh. 3 tahun dalam jangka waktu pernikahan ya kan. Pahit, manis, asam, lo jalanin. Gue langsung aja deh maksudnya. Tiba-tiba kok kenapa gitu harus jadi pisah. Kalau dibilang bahwa gue ngeliatnya gini loh Kang, gue kira berumah tangga itu segampang apa yang kita lihat dari orang tua kita. Kita ngeliat orang tua kita hubungan rumah tangganya baik ya kan, dan sampai bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun. Selama gue hidup dari gue kecil sampai gue besar, gue cuma ngeliat 1 kali bokap sama nyokap gue berantem, dan setelah itu gue gak pernah ngeliat lagi. Dan gue kira hubungan rumah tangga itu segampang itu gitu. Tapi ternyata setelah gue jalanin, menyatukan 2 kepala itu ribet juga ya kan. Susah dengan visi yang maksudnya beda kan, kita kan beda kan. Betul. Apa namanya, dari mulai hobi makan kita beda ya kan, istilahnya banyak bedanya juga. Banyak gitu kan. Bedanya, tapi gimana caranya supaya bisa jadi satu gitu kan. Gue udah mulai coba itu, karena gue nggak tahu ya ini disebut gimana. Jadi memang banyak banget dan teman-teman banyak gue tanya bahwa di pernikahan ganjil bener nggak sih lu selalu dikasih ujian di saat pernikahan ganjil? Dengar-dengar katanya di tahun pertama, tahun ketiga, tahun kelima gitu ya. Iya, sampai tahun ke-7. Nah, iya, setelah itu dengar sih gitu. Udah bisa ngelewatin, udah main aja udah enak banget. Aman tuh. Nah, gua di tahun pertama gua pernah dikasih ujian, tapi alhamdulillah gua kuat. Di tahun ketiga ini, Kang, gua udah mulai enggak kuat dan berpikir bahwa gua kayaknya udah enggak bisa buat meneruskan hubungan rumah tangga gua ini. Tunggu dulu, ujian apa nih, Mis? Tahun pertama ada ujian lo bilang, tapi lo bisa ngelewatin. Kenapa di tahun ketiga ada ujian lagi tapi lo nggak bisa gitu? Karena di ujian pertama ini gue berpikir gini, gue nggak pernah banyak cerita ke orang, gue nggak pernah banyak. Makanya beberapa teman gue di saat gue di post juga kaget gitu. Udah enggak bang, udah enggak gini masih udah enggak ya, udah enggak. Jadi gue memang bukan tipikal orang yang suka mengumbar-ngumbar hubungan rumah tangga gue di medsos gitu. Jadi biar orang tahu bahwa gue nggak pikir. Kan ada tuh orang yang sedikit berantem tiba-tiba bikin status, nggak laki nggak cewek, banyak banget. Gitu. Gue nggak mau seperti itu karena gue berpikir kesedihan dan kesenangan biar orang-orang terdekat aja yang tahu. Gue nggak perlu ngumbar terlalu banyak gitu. Jadi udah gue keep kan. Nah di masalah di tahun ketiga ini gue ngerasa bahwa udah terlalu parah yang dilakuin gitu. Maksudnya ya yang udah bikin gue sakit hati dan gue nggak mau lagi, karena gue pikir gini kan, dia udah sekali ngelakuin, gue kasih maaf yang kedua pasti bakal ada lagi nih ketiga kali. Tunggu dulu, yang gue kenal lu orangnya humble, santai, terus nggak pernah yang baperan. Kenapa kok tiba-tiba lu sampai yang sakit hati banget gitu? Wah ini kayaknya gue mikir parah nih kayaknya nih, parah nih. Gue taunya lu mau dicengin kayak gimana, kita bercanda kayak gimana, lu nggak pernah tersinggung gitu bang. Kenapa kok tiba-tiba yang ini kayak lu kayak sakit hati banget gitu sama dia? Apa sih sebenarnya yang dia lakuin? Jadi ini kok dibuka aja nih ya semuanya nih ya ceritanya. Gimana Cang? Gimana nih? Jadi gimana ya kan? Kalau gua mengungkapkan rasa rumah tangga nih kayak di beberapa bulan sebelum gua divorce, gua udah mulai ngelihat
kayaknya apa ya, si mantan istri gue ini udah mulai agak sedikit berubah, dan gue nganggap dia bahwa dia udah bukan sesosok yang gue pilih buat nemenin gue di saat gue pertama kali ngucap hijab kabul gitu kan. Jadi awalnya memang dia nggak berhijab ya kan, tapi gue sebagai suami menuntut bahwa lu tanggung jawab gue. Ya maksudnya wajar kan seorang suami melakukan itu kan. Betul. Nah, dosa istri, dosa suami. Iya. Di tahun pertama setelah divorce, gue sempat pisah kan. Dia sempat balik ke rumah orang tuanya dan dia pulang ke Jawa selama 1 minggu. Lepas hijab dan rambutnya dibolehin. Nah, gue ngeliat itu. Nah, di perpisahan kedua juga ternyata akhirnya sama yang dia lakuin, dan itu maksudnya gue ngerasa jadi ada hal yang ngebuat gue berpikir buat ya, gue kalau ceritain ini kayaknya balik lagi ke kesedihan yang kemarin gitu, maksudnya nggak apa-apa gini. Kalau emang menurut lo pertanyaan gue terlalu berlebihan, lo bisa cut gue nggak apa-apa. Gue enggak sih, gue maksud gue gini, biar berbagi cerita aja bahwa ternyata apa ya buat teman-teman yang mau menjalin, ada juga teman gue yang ngomong gini kan, sampai berpikir ya sama yang kalau ngomongin gue ngelihat lu gimana ya bang, gue jadi agak ragu buat menikah karena orang yang lu ayah gue lihat begini ternyata lu bisa gagal ngalamin rumah tangga. Gue bilang jangan kayak gitu, jangan lihat gue, yang ada ntar gue malah bikin dosa dong, lu bikin lu ragu juga buat menikah gitu. Nah jadi memang yang gue bilang salah, mantan istri gue ini gampang terbawa lingkungan gitu kan. Bawa lingkungan sampai satu saat dia kenal sama seseorang sampai ngerubah banget pola pikirnya, dan gue ngerasa, nah itu gue udah ngerasa dalam beberapa bulan ini lu kayaknya udah bukan pilihan gue lagi gitu. Gue udah berpikir dalam berapa malam, gue selalu berpikir itu dalam, akhirnya gue memutuskan dalam 1 bulan gue koordinasi sama nyokap, kan gue udah deket banget sama nyokap. Udah kalau emang itu pilihan dia ya udah jalanin. Karena kejadian yang paling parah gue lihat di tengah malam gue tidur ada WA. Dia udah tidur, gue buka ada sayang-sayangan kan, dan itu ngebuat gue ini adalah satu. Nah, gue nggak mau di satu sisi bahwa berpikir, gue akhirnya mencoba mengorek dari teman baiknya, dan teman baiknya bilang banyak banget bang yang mau gue ceritain ke lu sebetulnya, dan gue aja yang ngeliat sebagai temen lu, gue ngerasa sedih. Udah tahu temennya sebenarnya, tapi nggak ngomong ke lu. Nggak ngomong. Gue bilang lu kenapa nggak ngomong? Gue takut bang. Gue nggak enak, takutnya nggak hubungan rumah. Kenapa nggak lu bilang gitu? Nah, kenapa sampai sekarang? Gue ada satu tempat yang paling gue benci dalam hidup gue kan, tempat karaoke. Karena gue tahu perselingkuhan dia itu dilakuin di tempat karaoke itu kan, bersama seorang gitu. Makanya gue paling benci banget gitu. Istilah berpikir gue nggak suka tempat karaoke gitu. Karena tempat karaoke selalu ngingetin gue akan hal-hal seperti itu gitu. Pasti langsung keinget ya? Keinget banget gue. Jadi dia bilang dia sering berdua. Ya kita nggak tahu ya kan, namanya setan ya kan, di dalam ruangan cuma berdua doang, kita nggak tahu dong. Kan yang tahu cuma mereka bertiga doang. Sama ya kan, dia berdua sama Allah yang tahu. Iya, kita nggak tahu. Di situ. Tapi lu pernah nggak berpikir kayak misalkan, kenapa ya? Kok istri gue begini? Apa salah gue gitu? Iya. Jadi kalau gue berpikir gini, kebaikan apapun yang kita lakuin sama mantan, sama pasangan kita, kalau pasangan istri kita nggak kuat, gue bukan ngomongin masalah tentang agama ya. Kalau misalkan si mantan istri nggak kuat secara agama atau secara apapun, apalagi tipikalnya orangnya gampang terbawa sama lingkungan, ya kan, di lingkungan. Dan gue tahu nih temennya yang ngajak dia buat ngelakuin hal, gue udah sering banget gue bilang kamu jangan main sama dia, dan dia selalu ngelawan. Gue tahu karakter si cewek ini tuh bagaimana, gue paham banget. Tapi tetap main, dan itu yang akhirnya ngerubah dia sampai dia memutuskan bahwa apa ya, bodo amat lah gue punya laki gitu. Jadi kesannya kayak udah di masa bodohin gitu loh, kayak udah di brainwash gitu loh kan, udah kayak di brainwash gitu. Dan sering tuh dia kayak gitu tanpa sepengetahuan lo misalnya keluar atau. Nah itu dia, di pernikahan yang mau di post kedua 2 sampai 3 bulan itu dia udah sering ngelakuin hal itu. Sempat keluar talak dari lo sebelum? Oh enggak ada. Belum ada talak, cuman akhirnya setelah kejadian yang benar-benar parah banget, dia akhirnya gue balik gawe, dia nggak ada di sini, ternyata dia udah kabur dari rumah. Oh iya, jadi cabut dia, dan itu juga ternyata nggak cabut ke rumahnya kan,
ke tempat temennya yang itu, yang bawa dia yang itu. bawa dia. Makin nggak inilah dia, sampai gue jadi gini Kang, teman-temannya dia di daerah rumahnya itu teman-teman gue semua. Jadi pas temannya datang setelah berapa bulan, gue cuma ngomong gini, lu udah enggak Yan, lu udah enggak, gue nggak perlu banyak cerita apa-apa tentang dia sama gue, ntar lo lihat aja sendiri siapa yang benar siapa yang salah. Padahal waktu itu masih apa emang udah enggak? Gue saat itu gue udah maksudnya udah pisah, cuman proses cerai sedang berjalan. Lagi proses kan, butuh proses kan, berjalan divorce itu ya, itu lagi berjalan. Lu nggak coba mediasi dengan misalnya orang terdekat dulu deh, orang tua masing-masing, atau misalkan ada usaha dari lo untuk berbaikan atau gimana gitu, nggak ada? Jadi bokap gue sih bilang, gue bukannya karena gue di brainwash bokap gue, enggak. Gue cuma bilang bokap gue kalau orang udah punya tipikal kayak gini gak bakalan pernah berubah sih. Susah ya? Susah. Dan ternyata setelah dia ini pun makin menjadi-jadi kelakuannya, dan gue berpikir malah makin iya. Dan makanya teman gue bilang gini, lu nggak salah ngelepas dia, memang udah benar banget pilihan lu, udah lepasin aja, ikhlasin, insya Allah ntar lu bakalan dapet yang insya Allah jauh lebih baik dari dia gitu. Jadi memang gue berpikir gue nggak mau, terkadang orang banyak banget yang ngebela diri bahwa dirinya itu baik dan menceritakan, gue nggak mau kayak gitu Bang. Maksudnya lu lihat aja sendiri, makanya gue sampai ngilang dari pertemanan itu selama 4 tahun. Lu pernah sempet hilang gue dari pertemanan, sampai teman-teman bilang, lu di mana sih ya, lu keluar kota ya katanya. Kagak, gue masih di Bekasi, kagak pernah kelihatan lu, karena gue memang itu gue bekerja dan istilahnya berangkat gelap pulang gelap Kang gitu kan. Iya. Kayak gue yang ngelakuin sekarang. Kalau lu kan benar-benar biasanya fighter buat anak istri kan, yang ada di dia lu perjuangin kayak gitu loh Kang. Jadi gue benar-benar gue hilang dari pertemanan, dari circle pertemanan. Dan setelah gue datang lagi mereka kaget, ternyata enggak gini. Tapi gue nggak banyak cerita sih, maksudnya tentang bagaimana gue nggak terlalu banyak cerita. Ya balik lagi Kak, lu lihat sendiri, dan beberapa teman kok jadi begitu sekarang ya, kok jadi begitu, gue jadi agak ada beban tersendiri gitu. Ya udahlah, dia kan sekarang bukan tanggung jawab gue lagi, gue cuma udah lepas. 4 tahun lu menghilang. Ngapain aja Bang? 4 tahun gue, teman-teman gak ada yang tahu nih kabar lu di mana? Gak ada yang tahu. Gue sempat dekat lagi juga sama seorang perempuan gitu. Oke. Karena memang ternyata obat yang paling ampuh buat seorang laki-laki melupakan seorang yang pernah dekat dari sama dia, ya kita harus dekat lagi sama perempuan lain, bener gak Kang? Salah satunya sih gue pikir sih itu. Jadi gue sempat dekat sama dia. Ya bukannya gue nyalahin dia sebagai pelarian gue, enggak sih. Gue nggak pernah nganggap dia pelarian, karena gue ngerasa gue pengen nyaman nih sama perempuan baru yang bikin hari-hari gue jadi biar ada semangatnya gitu lah Kang. 4 tahun lu akhirnya sama cewek itu yang bikin lu semangat? Gue 4 tahun sih sama dia. Setahun lebih lah. Setahun lebih. Masih ada 3 tahun lu menghilang. Masih total 3 tahun. Ngapain tuh? Ya ngeband enggak. Iya kan? Iya, lu sempat hilang. Ya paling aktivitas kerja aja sih kan. Kerja. Dan merecovery diri sendiri, bahwa gue berpikir bahwa gue nggak pernah berpikir bahwa, terkadang kan ada orang yang berpikir sampai berpikir perempuan mah sama aja. Gue nggak pernah pikir itu, karena gue cuman ya itu cuma dia doang. Gue nggak mau ngejudge orang-orang perempuan lain bahwa semuanya seperti itu. Gue nggak berhak kayak gitu. Nggak semua cewek kayak gitu ya. Gue nggak berhak. Bener, ternyata memang masih ada cewek yang jauh lebih baik gitu ya kan. Yang penting doanya nggak putus, ikhtiarnya nggak putus ya Kang. Iya benar. Setelah itu udah mulai ikhlas. Alhamdulillah mulai ikhlas sampai akhirnya gini Kang. Ternyata kemenangan terbaru gue belum beberapa lama ini. Lu belum denger ya ceritanya ya? Belum. Kang. Belum. Jadi gini Kang. Belum lama ini memang beberapa kali dia pernah mencoba masuk ke dalam medsos gue. Si mantan istri. Oke. Gue selalu blokir. Sampai gue punya IG pribadi gue yang sekarang nggak bisa kebuka gara-gara dihack orang, dan gue lupa nih passwordnya nih gitu kan. Dia sempat masuk ke situ, tapi akhirnya gue blokir lagi karena ada yang tahu gitu kan. Si mantan pacar gue ini dengar kisah ini kesel banget sih ya. Dia mencoba buat membentengi gue bahwa Mas, perempuan ini harus Mas jauhin, dan Mas nggak perlu boleh lagi, walaupun ya gue nggak ngerasa dia ngeprotekin gue sih, karena dia ngerasa dia baik sama gue lepas. Sampai gue sempat DM-an sama dia, Assalamualaikum, apa kabar? Baik, gini. Sampai kita masih tergabung di radio saat itu Kang. Oh iya, cerita pertamanya gini Kang. Lu ingat gak waktu pas kita datang ke Pauga? Iya kan? Iya. Ternyata itu
sedikit banyak impact buat kita juga ya kan, bahwa kita ngerasa bahwa kita juga ngebantu Pak Oga ini. Nah, di situ ternyata produser kita Alando Kono kenal sama mantan istri gua. Oh. Nah, pas gua habis siaran, Alando ngomong gini, "Yan, ada waktu nggak mau ngobrol apa sih, lu ngobrol aja di sini kayak apa?" Mau kesannya kayak secret banget nih. Udah biasa aja, ngobrol aja, enggak ntar di ruangan kalau anak-anak ini udah pas ngobrol di dalam. Lu ini ya kenal sama sini. Lah lu kenal? Lah dia teman gawe gua dulu. Nah, terus tanpa tedeng aling-aling, seharusnya kan gini kan. Seseorang yang mungkin pernah ada di dalam hidup lo, kalau misalkan dia nggak menurut si orang ini nggak baik buat dirinya, pasti dia pikir gini, lu kenal emang sama si Ian? Kenal emang dia siapa lu? Enggak, gua kenal doang. Terus kayak gitu kan. Iya. Dia tanpa tedeng aling-aling langsung bilang, itu mantan laki gua dah. Gitu, langsung ngasih tahu. Anda langsung kaget saat itu. Dia bilang, hah? Kayak dunia kali sempit banget ya. Nah, dia sempat DM gua, dia mau main ke radio. Dia bilang, aku pengen ngobrol-ngobrol dong, udah lama nih gini-gini. Terus dia pernah ngomong gini juga, ternyata selama ini laki-laki yang baik, yang benar-benar sayang aku cuma kamu. Buat gue sih kemenangan terbaik buat gue, teman gue. Gue langsung ngebalas dengan ini, udah basi banget omongan kamu. Mendingan omongan-omongan kamu ini kamu kasih laki-laki yang lain yang mungkin di luar sana. Oh, lu bilang gitu? Iya. Gue udah buat gue bukannya bunga-bunga Kang digituin. Gue buat gue, maksud gue udah terlalu dalam, sakit gue udah bener-bener recovery gue udah terlalu lama buat nginin lu. Mendingan lu keluar aja, dan gue udah nggak mau lagi. Dalam banget. Iya, gue udah nggak mau lagi ngasih hati gue buat lu gitu istilahnya. Serius lu? Seriusan. Banget, dalam banget. Masih gue berpikir ya udah. Mungkin ya, misalkan si mantan ini punya niat baik untuk setidaknya minta maaf ke lu, misalkan ngajakin ketemu. Karena sedalam itu lu udah enggak. Gue kalau buat silaturahmi ya sih, gue sekarang gini ya, Kang. Gue ngerasa ngelihat foto dia aja gue udah nggak ser-seran kan. Gue udah ngerasa bahwa bukannya gue ngerasa sok ganteng atau apa, gue udah biasa aja gue ngeliat dia. Udah nggak ngebuat gue ngerasa kayak yang gimana. Dalam banget. Apanya tuh? Sakitnya. Ya tadi gue ceritain mungkin ya. Maksudnya sebetulnya ya di dalam banget enggak sih, cuman karena gue berpikir gini, Kang. Pengkhianatan yang dilakuin seseorang saat masih pacaran sama pengkhianatan yang dilakuin seseorang saat udah menikah tuh beda. Iya, menurut gue juga kan? Beda. Betul. Beda kan? Betul. Nah iya, kalau masih pacaran mah istilahnya lo mau flirting kemana dan lo ketahuan banget, buat gue oke sih, dan gue pernah ngalamin hal seperti itu. Iya. Bener kan? Bener. Tapi di saat lo udah terikat sama pernikahan, berjanji buat ijab kabul hidup, nggak bisa main-main. Betul. Dan lo ada di ruangan berdua, apalagi tuh orang nggak ada yang tahu, dan lu nggak sekali doang ngelakuin itu berkali-kali. Buat gue udah fake banget sih buat gue kayak gitu. Itu yang gue alamin. Dia masih berusaha nggak sampai sekarang untuk nemuin lu? Pas terakhir gue bilang udahlah, ngapain lah ya, maksudnya kita udah punya hidup masing-masing. Dan dia juga, gue dapat kelebaran dari teman-teman bahwa dia beberapa kali memang nyari gue, nggak cuma dari Alanda doang. Jadi ada beberapa teman-teman yang temannya dia juga, dia nanyain lo mulu ya. Tapi gue bilang udahlah, Ian udah punya hidup masing-masing, dan dia recovery-nya juga gue tahu. Udah lu nggak usah ganggu hidup dia, sampai dibentengin sama teman-teman sendiri gitu. Lo udah lu, karena orang udah tahu yang mana yang ini gitu kan. Iya. Makanya teman-teman banyak respect, udah ya bagus ya. Gue support lo banget. Padahal lu juga nggak pernah ngejelek-jelekin si mantan. Gue nggak pernah. Akhirnya temen juga orang lain tahu sendiri ya kan. Orang kan bisa ngelihat dari pergaulan, orang bisa ngelihat dari style yang, ya gue sih bukannya mau membuat orang buat menjadi gimana, yang penting ya balik lagi ke tolak ukur bahwa suami harus bertanggung jawab terhadap istri kan. Saat seorang udah melepas hijab cuman karena gara-gara cuman, berarti kan lu terpaksa doang saat itu. Bener gak? Duniawi ya? Iya, itu duniawi doang. Bener. Waduh. Gue sih nggak, maksudnya gue nggak pernah kebayang ya kalau misalkan gue harus pisah atau apa gitu. Apalagi kalau yang gue kenal dari sosok lu kan, lu kayak begini aja lu bisa sampai sakit hati banget gitu. Apalagi gue kalau gitu ya, amit-amit ya. Jangan sampai ya, maksudnya jangan sampai. Tapi ya memang udah. Ya semua kan nggak ada yang kebetulan ya. Nggak ada yang kebetulan. Memang udah ada rencananya. Diatur sama yang di atas ya. Setelah ini, lu berapa lama pisah? Udah 5 kurang tahun. Lebih? 5 tahun? Udah lama banget dong? Iya, udah lama banget.
sedikit udah mulai mengering lah ya luka. Udah mengering banget. Udah mengering banget malah ya kan? Udah mengering banget dengan ketemu teman-teman baru. Ya kan? Udah bisa mulai buka hati lagi? Alhamdulillah Kang. Ya sebetulnya udah mulai buka hati banget sih. Soalnya gini, setahu gue ya cowok kalau udah sakit hati banget sama cewek kadang udah susah banget untuk buka hati lagi. Bener. Terkadang ya, enggak semua cowok sih ya, tapi kadang ada yang kayak gitu, gue disakitin banget sama cewek, udah males lah mau bukinan lagi apa gitu, udah males. Lo udah mulai? Gue udah. Buka lagi nih ya? Buka lagi. Nah itu ya sekarang yang akhirnya gue menemukan bahwa ternyata setelah gue berdoa, yang penting sih memang doa dari nyokap sih ya. Nyokap selalu ngedoain gue bahwa nyokap berpikir, mama pengen ngeliat Ian menikah lagi gitu kan. Sebetulnya bahwa beban terberat gue sebetulnya bukan kesedihan gue banget sih. Jadi ternyata kesedihan kita nggak lebih banyak dari kesedihan orang tua kita Kang. Pasti. Jadi kalau kita sakit, orang tua kita pasti lebih sakit. Pengaruh banget beban moral mentalnya. Mereka sih diem di depan kita, nggak nunjukin di depan kita ya. Tapi mereka sering bokap nyokap ini sering diskusi bahwa ternyata Ian kok sampai begini gitu ngalamin. Karena yang gagal tuh yang mudah-mudahan hanya gua aja lah. Abang gua 2 jangan, adik gua juga jangan. Iya amin, gitu. Jangan ya. Yang sekarang. Ya. Jadi gitu Kang. Yang sekarang ternyata gue denger ada si A, si B, si C. Wah, lu kok jadi banyak sih, Bang? Gak banyak sih ya. Karena tahu gue ada maksudnya gue orang yang suka terkadang mungkin gampang akrab juga ya Kang sama. Itu gue sih beranggapan gitu aja mungkin. Si Ian sekarang kok jadi begini ya, jadi playboy. Enggak, dia emang tuh sama orang emang humble, gampang berteman, mau cewek mau cowok ya. Mungkin lu kalau nggak kenal, ya lu mikirnya begitu, jadi deket banyak cewek banyak gitu. Orang main gampang ngejat seseorang bahwa gua nganterin pulang seorang wanita bahwa gua ngedeketin dia, kan nggak juga. Nggak juga, bener. Pikirnya, ya lu mungkin karena searah aja gitu. Daripada bayar Gojek mendingan gratis, istilahnya kita sambil nyari pahala kan. Iya benar. Nyari empuk-empuk. Gitu kan. Iya. Ya, jadi memang setelah pencarian ya kan akhirnya benar Allah nunjukin bahwa bakal ngasih bukan yang apa yang kita inginin sih, tapi apa yang kita butuhin. Apa yang kita butuhkan. Benar. Ya gitu. Lama nyari itu. Lumayan lah. 5 tahun itu tuh. Gue ngejalanin ini udah hampir 1 tahun ya sama dia, udah hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun? Kok gue nggak tahu sih? Gue udah hampir 1 tahun. Dekat aja nggak tahu Cang ya kan. Jadi memang gue juga kan nggak pernah cerita sama lu Cang. Ya kan? Tapi beberapa teman ada yang lihat lu ngapain lu dari Kalimalang sama cewek lagi. Ntar dulu nih tim kreatif mana ya? Gue nggak tahu. Ini kurang observasi nih. Waduh, gue nggak dikasih tahu, parah. Hampir setahun gue nggak tahu beneran loh. Hampir 1 tahun. Kalau yang ini boleh kali disebutin namanya. Iya, Risa jadi tim editor di Hot Journal sekarang. Risa yang sekarang ikut terjun langsung ke project lu ya kan, dari mulai Yachtmart, Yachtmart, Yacht Journal. Dan juga dia ngejahit boxer traffic loh, Bang. Oh, dia yang jahit. Wih. Dia ngejahit. Jadi pas gue baru pertama kali ketemu 2 bulan Mas mau jalanin traffic lagi, langsung beli mesin, Kang. Oh gitu. Dan gue yang tadinya ngerasa masih ogah-ogahan, mau nggak mau tanggung jawab dong, gue harus beli bahan dong ya nggak? Iya. Mesin udah dibeli, ya nggak? Akhirnya gue coba buat jalanin project dan akhirnya ya jurnal ini berjalan dan yang lain juga berjalan gitu. Nah menurut lo gini Kang, gue mau nanya balik ke lo nih. Oke. Iya kan? Gue ngeliat lo adalah sosok seorang ya suami, ya kan, teman gitu kan, dan gue ngeliat lo tuh kayaknya ngerasa bahwa hubungan rumah tangga lo fine aja gitu. Itu juga gue lihat-lihat toh. Amin. Nah, kalau lu lihat bahwa kita sudah menemukan seorang yang udah sejalan dan seide, sebetulnya udah harus diapain sih si perempuan ini gitu. Nah. Dia mau pakarnya nih, pakar Everlord nih, ya kan nih ya, pakar nih. Gitu, waduh. Kan? Gitu. Kadang gini, Bang. Kalau lu nanya gue ya, menurut gue sih gini, udah sejalan, udah seide, udah sepaham gitu. Cuman gue bukannya mau bikin lo ngedon lagi ya. Kita nggak ada yang tahu yang namanya jodoh kita. Benar. Ya, nggak ada yang tahu namanya jodoh. Mungkin kita kadang udah jalan sepaham, satu visi, satu misi, udah kemana-mana bareng dan selalu tektokan ide apa segala macam. Tapi kalau bukan jodoh kan balik lagi, gitu ya kan.
Tapi kalau menurut gue, kalau lo nanya kayak gitu, gue pernah ngeliat, ini pengalaman gue pribadi ya. Saat gue ketemu sama cewek yang jadi istri gue sekarang nih, gue nggak tahu kenapa gue ngerasa dia nih kayaknya. Langsung ngeklik gitu. Langsung ngeklik. Dan gue nggak ada yang kayak, wah gimana harus gue ini. Nggak ada. Gue kayak yang nggak tahu kenapa tuh dalam hati gue langsung yang dia nih, udah nih dia kayaknya nih. Ya, gitu. Karena gue pernah bokinan juga 7 tahun nggak jadi, Bang. Tahun lama banget. Gue bokinan tuh. Cicilan rumah udah lunas. Dikit lagi. 7 tahun aja nggak jadi gitu. Yang menurut gue udah sepaham banget sama dia. Gue jalan udah 7 tahun udah tahu banget tuh. Udah, iya, dalamnya dalam banget udah ya kan. Udah tahu tai lalatnya di mana aja. Belum udah paham banget ya. Tapi iya nggak jadi juga. Nggak jadi jaminan berarti ya kan. Tapi kalau lu nanya ke gua kayak gitu, gua nggak tahu kenapa pas gua ketemu sama cewek ini yang sekarang jadi istri gua, dia nih kayaknya. Gua nggak tahu kenapa tuh ada di pikiran gua, ada di hati gua langsung kayak udah dia nih dia, gitu. Kenalnya lama nggak? Akhirnya memutuskan untuk menikah? Nggak sampai setahun gua akhirnya nikah sama dia. Wih, keren. Gitu. Dan sekarang sudah dikaruniai 3 anak buah hati ya. Alhamdulillah. Lo nggak tahu panggil tuh guys dengan ternyata udah punya 3 buah hati. Gitu. Kadang gue yang gue kangenin seperti itu Kang. Balik lagi. Tadi gue jadi nanya dia ya. Nggak apa-apa. Jadi gue selalu kangen terkadang bahwa di saat momen-momen sekarang kan memang sebetulnya umuran kita tuh udah nggak berpikir buat nggak terlalu giat banget buat pengen main nongkrong ya kan. Pengen yang di rumah tuh ada istri dan anak gitu. Udah merindukan seperti itu. Gue ngerindukan bahwa istri gue pakai daster saat hamil, temenin ke pasar atau kemana gitu. Udah merindukan seperti itu kan. Pengen banget ngelus-ngelus secangnya. Risa kamu siap-siap ya. Udah ada omongan lah, mudah-mudahan di tahun depan. Lu udah ngomong sama orang tua? Udah dikenalin Risa? Udah dikenalin. Dan gue juga udah kenal sama orang tuanya. Iya. Orang tua berdua udah open, semua udah open. Jadi gue mau buka-bukaan lagi nih, dan gue nggak mau banyak, maksudnya biar nggak ada. Gue kenal Risa dari salah satu aplikasi jodoh sih. Jadi beberapa teman banyak yang bilang hati-hati lo. Memang jadi gini, balik lagi nih. Kalau niat kita jahat, kita bakal ketemu sama orang jahat. Tapi kalau kita niat kita baik, insya Allah kita bakal ketemu orang baik. Iya. Karena kemarin ada kasus di Tinder yang waktu masalah yang pembunuhan di Kelapa Gading, kan temu dari Iya. Tapi alhamdulillah gue sama Risa kenal di Tinder, kita baik, dua-duanya juga baik, dan orang tuanya juga terima dengan baik. Insya Allah, alhamdulillah jalannya sampai baik aja sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi nggak usah takut main aplikasi. Kalau memang itu adalah salah satu option buat, kan terkadang ada orang yang suka males kan buat ketemuan, apalagi dengan intensitas waktunya yang sibuk, ya kan. Ya salah satunya bermain aplikasi. Yang penting niat kita baik dulu, benar gak? Iya betul. Iya, kayak gitu. Sampai sekarang akhirnya baik-baik aja kan? Baik aja. Bener, niat tapi baik yang pasti, kalau udah ketemu yang klik, dihapus aja aplikasinya, jangan nambah lagi ya. Oh gitu. Udah lo hapus kan? Sekarang udah lo uninstall tuh ya? Udah uninstall ya. Gitu. Orang tua udah setuju. Orang tua si cewek juga udah setuju. Ya kan? Kapan? Insya Allah tahun depan kan. Amin. Dan kita pengennya tahun depan. Iya. Ya? Dan kita pengennya nggak terlalu ini, sekedar hanya ijab kabul, makan-makan keluarga dan orang-orang terdekat aja kan. Yang penting sahnya aja, dan kita ngumpulin dana buat majuin usaha kita. Oke, usaha yang sekarang lu jalanin berdua sampai nanti lu amin ya, insya Allah menikah. Bener kan, kalau misalkan orang yang udah menikah bawa rezeki satu, kalau udah menikah insya Allah jadi 2 ya. Jadi 2. Rezeki istri ke bawah sama rezeki laki, ya kan? Dan seperti itu yang baru. Sekarang lu udah bahagia dong? Alhamdulillah Kang, udah bisa move on. Apalagi terakhir waktu dia bilang bahwa si mantan istri ngeluarin kata-kata itu, gue bilang gue itu adalah kemenangan terbaik buat gue. Gue nggak perlu banyak omong tentang lo gitu. Lo ngerasa? Iya. Gitu ya? Berasa kayak Don Juan gitu. Lu udah gak pake lo mah gitu istilahnya. Terserah lah, udah lah dia mau ngomong apa ya kan. Yang penting gue udah punya kehidupan baru. Iya. Gue udah bahagia nih sama ini. Jalanin Bang. Bener. Gue dukung. Siap. Karena teman-teman terbaik, gue butuh dukungan dari teman-teman terbaik ya kan. Apalagi dengan Kang Gel, salah satu mentor gue di radio ya kan. Dia yang ngajak gue pertama kali siaran. Gue cuma sekali doang, habis itu gue ditinggal. Gue kayak orang pelang-pelang. Kang Gilang gue ditemenin sehari doang, habis itu udah kagak ada lagi.
Karena emang harus dicemplungin ya. Kayak gue sekarang Everlove juga harus dicemplungin nih. Gantian ya kan gue dicemplungin. Udah durasi aja. Tapi emang kesimpulannya gini, dari cerita lo yang wah udah parah banget lah, lo sampai pisah, lo sampai sesakit hati itu banget gitu kan. Sampai akhirnya lo menemukan lagi sosok yang jauh banget lah penggantinya. Gue tahu Risa juga yang kemarin ketemu ya kan. 2 kali ya kan. Udah ketemu 2 kali. Ya udah ini mah udah terbaik lah gitu. Gue doain aja jadi yang terbaik dan jadi yang lo harapkan. Memang ya. Kesimpulannya memang yang tadi Bang Ian bilang ya, obat yang paling ampuh ya untuk ngobatin rasa sakit hati itu adalah jatuh cinta lagi. Gue Gilang San bersama Ian Tama. This is Everlove. Pokoknya love melulu.